Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kita sudah dzikir nafas. Untuk Ibu Watini, silakan Ibu Watini, ada sensasi-sensasi apa saja tadi di dalam dzikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meditasi saya dikasih. Suaranya dibesarkan Bun, itu. Buat ini. Sebelum meditasi Iya. tadi saya dikasih bekal Iya. sama teman. Saya sama teman pendamping saya. Iya, sama pemandu goib. Iya. Gitu aja nggak apa-apa. Dikasih lafaz, Iya. terus nanti katanya suruh dibaca kalau ingin memasuki di alam yang lain gitu katanya. Oh, jadi gini. Pemandu Ibu Watini memberitahu ya. Lafad lafad ya. Memberitahu bacaan ini nanti kalau kamu mau masuk ke alam ini baca lafad ini gitu ya Ibu Watini ya. Iya. Iya, terus lanjut. Pas saya meditasi tadi, saya langsung meditasi masuk ke alam bawah sadar saya. Iya. Saya terus masuk Iya. lagi ke dalam alam bawah sadar saya. Iya. Saya melihat apa sih, kayak apa sih? Apa? Lorong tak gimana? Bukan kayak apa, jagat ya. Iya. Jagat, tapi tuh gemuruhnya kenceng banget. Oh iya, iya. Jadi kayak ombak aja gitu, suaranya Ya, kenceng gitu ya, gemuruh tapi kenceng banget di atas terdengar langit suaranya tuh. saja bergetar kenceng gitu, ya. Terus bebarengan adanya petir. Iya, Bebarengan adanya petir itu turunlah, ada yang turun dari pas bebarengan sama petir itu, ada yang turun. iya. Itu orang soleh. Hmm. Dia tidak menyebutkan namanya, cuma dia mendekat ke saya tiba-tiba saya diajak sama beliau. Diajak beliau, katanya, "Ndok, Iya. Ca Ayu ikut sama aku," Iya, katanya. oke. Iya, Nama- Ayu ikut nama sama kesayangan aku, ya, katanya. Saya mau dibawa kemana? Ayu ikut aja, katanya gitu. Iya. Terus saya ikut sama beliau. Iya. Pas di tengah perjalanan, ya lumayan agak jauh jalannya, itu saya ada pusaran, kayak Iya. pusaran gitu, tapi bentuknya kayak lorong. Iya, pusaran kayak iya. lorong, kayak spiral gitu. Iya, Terus? saya mau memasuki lorong tersebut, saya tidak kuat, Jang. Oh iya, ketika kamu mau masuk lorong itu kamu nggak kuat gitu Nggak ya. kuat, Bentuk nggak kayak kuatnya itu apa? Lemas apa gimana? dada tuh kayak sesek. Oh, kayak sesek. Sesek, kayak terhimpit gitu, Jang. Iya. Jadi Oh, pas nanti itu saya, di situ ada isyarat tuh nanti. Iya. Ketika dadanya kayak sesek juga itu ada isyarat nanti. Oke, lanjut terus. kayak sesek gitu, saya ingat sama, Oh, ucapan guru pembimbing iya, ruhani kamu. iya, saya Yang dikasih lafad itu ya. tuh, iya. Kali dikasih Terus bacaan saya itu. ingat itu, saya baca lafad tersebut, saya memasuki alam itu, Bisa masuk. bisa masuk. Setelah baca itu. Iya, setelah baca itu Iya. saya memasuki alam tersebut. Kata saya, saking takjubnya saya terbengong, diam. Terkesima Iya. gitu ya. Ini alam apa gitu. Terus kata beliau, Takjub gitu ya. iya, kata beliau, kamu ada di alam lain, katanya gitu. Oh iya, dibawa masuk ke alam lain. Iya. Oke. Terus ini
siapa di depan saya tuh, kerajaannya siapa. Iya. Oh bagus banget kata saya, Hmm. banyak prajurit, banyak apa itu, banyak banget. Iya. Prajuritnya itu macan semua jeng, Oh, macan semua, Mm-mm. macan putih, macan Iya. hitam itu. prajuritnya tuh itu semua. Terus Iya, jadi di situ tuh ada simbol ya, maksudnya simbolnya maung gitu. Jadi maung-maung tuh maksudnya prajuritnya saja dulu ya, itu manusia unggul gitu. Oke, lanjut. terus saya tanya sama beliau, Hmm. ini emang kerajaannya siapa kata Hmm. saya. Terus kata beliau bilang, ini kerajaan yang selama ini dimuksokan. Oh iya, ini kerajaan yang selama ini dimuksokan. Iya. Mukso itu ya, ya ini mah artinya kita pemahamannya universal aja. Mukso itu katanya, jadi kalau orang moksa gitu ya, itu hilangnya itu dengan jasad-jasadnya. Berarti ketika informasinya bahwa kerajaan itu adalah mukso juga, ya berarti hilang dengan kerajaannya gitu. Iya. Tapi kamu dikasih tahu oleh Allah untuk bisa melihat kerajaan itu. Iya. Oke. Terus kata beliau, katanya orang yang bisa memasuki ke sini tuh orang kalau udah memasuki ke sini sendiri, bisa sendiri ke sini tuh katanya orang yang sudah manunggal. Oke. Terus kata beliau, emang kata saya, emang ini kerajaannya siapa? Kata beliau, ini kerajaannya Eyang Prabu Siliwangi katanya. Jadi dari informasi ini ya, bahwa siapapun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Prabu Siliwangi itu adalah orang yang sudah manunggal gitu ya. Keren banget. Lanjut. Kata saya, kenapa akunya bisa masuk ke sini? Iya, katanya. iya. Ya karena Kenapa kamu kok saya bisa masuk ke sini Iya. gitu ya? Kata beliau, katanya karena aku yang mengajak kamu katanya. Iya. Oh iya, kataku, pantesan saya nggak kuat, badan saya udah lemes. Iya, kataku. artinya ya mungkin ya yang mengajak kamu itu energi ilahinya sangat luar biasa. Cahaya sangat besar. Nggak mungkin kalau bukan orang suci nggak mungkin bisa masuk gitu. Iya, kataku, pantesan karena Terus? saya juga masih banyak dosa, Iya. masih kotor. Iya, oke. Lanjut. Pantesan ini ya, maksudnya orang yang udah bersih hatinya, pantasnya yang bisa masuk ke sini. Kalau Bukan gua tuh. Terus lanjut. Terus saya diajak lagi sama beliau ke dalam istana, ke dalam kerajaan itu tuh. Iya. Pas Masuk masuk ke ke dalam. dalam, saya nggak mau mengganggu yang ada di dalam. Oh. Di dalam itu pada lagi meditasi semua. Oh, di dalam Beliau-beliau yang kerajaan sudah Prabu manunggal Siliwangi di sana itu. tuh. Berarti yang Iya. hadir di situ itu orang-orang yang sudah manunggal semua. Iya. Lagi pada meditasi semua. Saya nggak mau ganggu beliau, makanya saya keluar lagi. Terus saya minta pulang, Iya, nggak kuat. Lagi Tenaga dibawa saya jalan-jalan udah ke kekuras kerajaan minta semua. pulang. Iya. Terus kata saya mau pulang gitu. Saya mau dianterin lagi. Nanti dulu, ini saya ada pesan buat kamu katanya. Iya. Kata beliau, bilangnya gini pesannya. Orang yang masih menyalahkan orang lain, Iya. dia tandanya masih jauh. Iya. Orang Orang yang masih menyalahkan orang lain itu tandanya masih Masih jauh. jauh. Oke. Orang yang menyalahkan diri sendiri itu tandanya sudah dekat. Orang yang sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri itu orang yang sudah dekat. Oke, terus? Tapi jika orang yang tidak menyalahkan siapapun, Iya. itu tandanya sudah sampai. Jadi orang yang sudah tidak menyalahkan siapapun itu tandanya adalah Sudah orang sampai. yang sudah sampai. Iya. Nah, jadi
ketika orang yang sudah tidak menyalahkan siapapun itu, maksudnya ya, sudah tidak menyalahkan orang lain dan sudah tidak menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi sudah tidak, orang yang sampai itu adalah orang yang sudah tidak menyalahkan orang lain dan orang yang sudah tidak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Berarti nah orang yang seperti itu yang sudah punya hak manunggal gitu. Berarti diurai di sini ya, maksudnya dari zikir nafas beliau Ibu Watini, jadi manunggal itu diurai di sini. Jadi laku manunggal itu ketika tadi terakhir kalimatnya sudah tidak menyalahkan siapapun. Begitu. Jadi kita awalnya berjalan perjalanan pertama masih menyalahkan orang lain. Ketika kok kenapa saya selalu menyalahkan orang lain? Nah, mulai belajar untuk menyalahkan diri sendiri, masuk lagi belajar lagi. Ya. Nanti manunggal itu menurut informasi di sini, ketika kamu sudah tidak menyalahkan diri sendiri dan sudah tidak menyalahkan orang lain, itu kemanunggalan. Ini informasi dari alam ketinggian yang sangat luar biasa ya, semoga nanti banyak didengar oleh orang lain ya. Jadi supaya apa? Supaya pemahaman tentang manunggal itu mengerti gitu ya, gitu. Oke, untuk Ibu Watini informasi dari alam ketinggiannya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk Ibu Watini. Dari Ibu Watini ke Bunda. Bun, silakan Bunda diurai Bunda dari awal sampai akhir. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Kanjeng. Iya, diurainya Bun, yang jelas diurainya. Tadi tuh pas zikir nafas itu Ya, ketemu sama naik. naik Hah? langsung ada aki-aki tuh Kanjeng di sini. Oh, di situ. Ya tuh di situ tuh Iya, di posisinya. majelis. Ya, Tempat duduk di dia tuh majelis. dia tuh apa sih ngasih keris Kanjeng ke saya tuh, nyerahin Iya. keris. Hmm, Tapi sama sayanya nggak mau ditolak Kanjeng. Iya. Kata saya emang nggak pantas dapetin ini karena saya mah wanita. Kata saya, Iya. Pendekar. kasihin aja ke yang lebih pantas gitu, yang Iya, lebih iya. berhak, Iya. kata saya. Terus kata beliau, Iya, kata beliaunya ya udah apa sih, kenapa Neng, katanya gitu. Iya. Ini buat kamu Neng, katanya Iya, iya. gitu ya. Kalau sejak ngomongnya Sunda, oke. saya kan bengong. Hmm. Dia itu siapa ya, kata si akinya. Jangan takut. Oh iya. Kalau jangan saya itu takut. namanya Ki Jaga Raksa, katanya. Oh, Ki Jaga Raksa. Ya saya nggak punya tujuan apapun Neng, cuma pengen ngasih ini gitu, Iya. ngasih keris itu Iya, ya. Orang saya nggak mau, Iya, kita iya, pikir kan iya. gua apa mau nundanya panjang. Terus kata beliau ya udah mungkin katanya belum waktunya, kata beliau ya. Iya, iya. Terus ditaruh maning tuh Kanjeng, cuma beliau tuh ngomong, Iya. Neng, nah jadi jaret apa ngomongnya Sunda sih Iya, nggak Kanjeng apa-apa. ya. Gimana coba bahasa Sundanya? Ya jadi jelma teh nuboga rasa, iis hate, Aduh, keren iis banget. pemikiran, Masa Allah terus? terang naon sih caang pandangan nana, Ya Allah. amber jadi jelma nu mulia, berakhlak mulia. Terus nu boga budi pekerti luhur. Eta teh Neng, sifatmu tadi teh bisa dibawa ke hadapan Gusti Allah Neng. Pesan beliau. Bu, sekalimat ini. Hmm. Kalimatnya untuk ini bagus, menasihatnya untuk Kudu jadi universal. jelma teh Ya, kudu boga si hate nu tiis. ya, udah satu itu dulu. Ya. Jadi manusia itu harus punya hati yang sejuk. Lanjut, Terus boga pemikiran nu tiis. punya pemikiran yang sejuk juga. Ya. Terus, Terus boga pandangan nu caang.
punya pemandangan yang luas, punya pemandangan yang terang, biar jadi manusia yang mulia gitu. supaya jadi manusia yang mulia, ya. Terus boga budi pekerti nu luhur gitu. yang punya budi pekerti yang luhur, budi pekerti luhur, oke? Nah, rangkaian sifat nu tadi bisa dibawa ke hadapan Gusti Allah. Nah, yang kita bawa ke hadapan Allah itu adalah rangkaian perilaku-perilaku yang tadi, Gus. Kupin, bayangin coba kalimatnya. Hah? Oke, Bun, lanjut. Ya, terus nuhun ki. Nah, nu tadi nu abi butuhkeun lain pusaka aki. Iya. Kalau kita ku terus nyantos neng, nah sakitu wae nya ajar aki aku. Ya Sunda itu sih. DDP sampurasun neng rampes. Nah, tas unku wis Sampurasun, rampes. Sampurasun. Oke. Nah, itu juga, Bun ya, nanti masalah keris ini Kang Sopan, Gus Jaki, ya ini mah silahkan ya mereka untuk seumpamanya yang mengarahkannya ke sana. Padahal kan bagus ke tradisional ya Gus ya, bagus. Cuman ini keris yang di sini kita ambil satu nasihat saja ya dari keris itu, Bun. Begini, Bun. Kalimatnya tadi sudah disampaikan oleh orang yang soleh itu, ya kalimatnya. Nah, Bunda Eki di Pai Keris Ki, di dalamnya itu masih ada nasihat. Artinya keris tuh bahasa kita, bahasa Indonesianya, bahasa kita ya, bahasa Jawanya, kekera ning garis. Maksudnya kekeraning garis ki sing kenceng mlaku ning dalane Gusti Allah, cahaya ilahi ki sing kenceng. Nah, nasihat-nasihat yang tadi ya, itu jalannya diantaranya gitu. Nah, karena bentuk keris ki ora lurus ya, akek kelok. Ya artinya apa? Wis lakukan apa saja ya kita nikmati aja. Tapi keris antara satu titik yang kita pegang dengan yang di ujung itu lurus. Belok itu hanya perjalanan saja. Nah, keris di situ Bunda, artinya Bunda nih dari kalimat orang soleh tadi yang namanya siapa kata beliau? Ki Jaga Raksa, ya. Kalimat-kalimat dari beliau itu implementasikan, maksudnya sing kenceng dipraktekkan. Oke, Bun, ini untuk menghantar saja. Lanjut. Semoga Neng kedepannya jadi orang yang berguna dan Amin. bermanfaat bagi orang banyak. Matur nuwun Ki atas doanya. Ya udah Ki permisi Neng, terus sampurasun kata si Akinya. Udah rampes. Nah, habis itu naik lagi tuh Kanjeng ketinggian tuh ada kerajaan di ini situ. Bun ya, kalimat sampurasun rampes itu dibuat ini di dalamnya itu Masya Allah sesuatu nasihat yang sangat luar biasa. Sampurasun tuh Gus, sampurasun ya, sampurna isun, kesempurnaan diri, semoga diri ini sempurna, sampurasun, sampurna isun. Rampes itu bahasa Sunda ya, singkatan rampag beres, artinya mendoakan, jadi cepat kita sempurnanya. Rampes, rampak tuh segera beres. Sampurasun rampes itu kalau kita masuk ke energinya itu sangat luar biasa. Oke, lanjut. Nah, habis itu kan naik lagi. Ya. Naik kan ada sebuah kerajaan tuh Kanjeng. Nah, di situ tuh banyak apa sih dayang-dayang gitu ya. Dia tuh beliau semua kan nyambut. Saya tuh dituntun sama mereka. Suruh duduk, didangdanin sama beliau semua tuh. Dikain lengkap baju-baju apa sih? Kerajaan. Lengkap lah gitu mahkotanya, baju-baju gitu. Putri Raja lah Bu gitu. Istilahnya terus, baju kebesarannya mereka gitu. Nah di situ kan ada aula tuh banyak yang pada duduk-duduk di situ ya, kumpul semua. Ada harimau, ada bangau juga, ada bangau Nusantara itu. Bangau Nusantaranya Iya, ada harimau juga di situ ya.
pada duduk semua tuh. Nama artis. bangaunya Bangau Nusantara, Bun. Oke, terus Nah, lanjut. terus di depannya tuh ada tarian-tarian itu. Sayanya ya udah duduk di situ kan habis didangdanin Iya, tuh iya, lengkap pakai istilahnya baju kehormatannya Iya. suatu istana itu. Duduk di situ sambil nikmatin lihat tarian-tarian yang indah gitu Iya, ya. iya. Ada Jadi tamu kerajaan lah Iya. gitu ya, Bun ya. Iya istilahnya gitu. Duduk semua juga sambil apa sih termenung ngeliatin indahnya tarian itu. Mm-mm. Ada yang gemulai tariannya, ada yang dari suku Dayak juga ada. Tariannya. Iya. Tarian apa Gus yang Kayak- biasa masuk ke Digen Nafas, Gus? Pepeling. Tarian ya. pepeling. Kayak Oke. tarian Nusantara kayak Iya, gitu kanjeng iya, kumpul. Ya udah di situ habis itu kesemutan kakinya tuh. Oh, kakinya kesemutan selesai. Iya. Aduh, lagi cerita lagi. Maunya Lagi ngeliatin lagi dari ini, tarian oke. itu makanya Iya, terkesima iya. gitu begitu indahnya tariannya. Oke. Itu. Ya, tadi ketika tubuh kita didangdanin ya, semakin Iya. kelihatan cantik. Ya, kita iringi juga dengan kita berbenah supaya hati kita juga menjadi cantik sama dengan wajah. Jadi wajah dan kecantikan wajah dengan kecantikan hati itu harus matching. Jadi inner beauty-nya Ini dalam banget. Gue tadinya mau ngomong itu, bro, keduluan. Oke, lanjut. Ibu Rokami. Ibu Rokami dari awal sampai akhir. Nanti dari Ibu Rokami ke Gus Jaki Samsu. Mana Samsu? Iku udah di kameramen. Iku Assalamualaikum Sopan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ibu Rokami dari awal sampai akhir. Alhamdulillah tadi Ya. bernapas, masuk. Terus ada apa ya? Iya. Orang itu berteriak-teriak Iya. air gitu. Oh, ada berteriak air. Ada orang berteriak minta air Iya. gitu. Terus? Lalu itu saya itu dengan keadaan habis dari sebuah sungai gitu. Oh, iya. Blok itu Iya. namanya kotor. Oke, kotor. Terus tiba-tiba itu saya itu deketin orang yang nyari air gitu. Lalu itu ada sebuah sumur. Sumur itu yang punya itu nenek-nenek. Yang punya sumurnya. Nenek-nenek, tapi sumur itu sumur udah tua gitu. Sumur udah Sumur zaman tua. dulu. Lalu saya menghampiri nenek-nenek itu, "Nek, bolehkah aku numpang mandi?" Kata nenek, "Boleh cucuku, tapi air itu nggak ada." Oh, Katanya boleh. di sumur itu. Tapi yang di sumur nggak ada. Tapi tiba-tiba itu saya tuh penasaran gitu Mm-mm. lihat si sumur itu. Lalu saya tuh lihat, kok tadi nenek bilang nggak Nggak ada. ada. Iya. Pas saya lihat itu si air itu banyak, Jeng. Air itu. Setelah Lalu kamu lihat. Lihat itu. Oh, itu berarti nanti kamu akan menjadi sumber air penyejuk jiwa. ini Terus Lanjut. tiba-tiba itu si nenek itu bilang, "Cu, nggak ada air." "Ada, Nek, air." Lalu itu saya tuh memaksakan diri gitu. Mandi. ambil apa buat nimbanya Oh, tuh. iya, ember. Ember tuh saya cari tali sendiri buat ambil air. Terus tiba-tiba itu nenek itu penasaran, deketin. Yang kata nenek tadi nggak ada Katanya nggak air. itu katanya Iya. udah lama, udah nggak ada air tuh udah lama. Pas itu nenek tuh deketin, "Masya Allah cucuku," dia bilang gitu. "Wah, ini kan udah lama, sumur ini udah nggak ada air," gitu. Nah, ini Gus simbol, semoga dengan izin Allah, artinya nanti buatin ini pulang ke rumahnya ya, yang tadinya gersang, artinya ya namanya juga ini kan gersang gitu seperti tadi sumur nggak ada airnya. Semoga nanti buat ini pulang ya, ibu Rokami pulang ya menjadi penyejuk ya, menjadi penyejuk hati-hati yang gersang gitu, karena ini syaratnya ada gitu. Oke, lanjut. Terus tiba-tiba itu nenek itu ngumpulin orang gitu. "Hai warga, Iya. ini ada air, sumur udah ada air," Iya. gitu.
Lalu si itu warga tadinya berteriak-teriak air Iya. nyari air Iya, gitu, iya. lalu si warga itu datang semua Jeng, datang Amin. semua itu, ada yang bawa ember, ada yang bawa buyung, ada Iya, yang iya. bawa pokoknya keperluan dia buat mandi gitu. Iya, buat Dibawa. ngewadain air lah. Nah, Iya. akhirnya itu saya tuh mandi itu dengan apa ya, si sumur itu benar-benar Airnya bersih. airnya bersih, Iya. tapi itu wangi, si Oh. air itu wangi. Kalau ini Gus, kalau yang diminum airnya wangi namanya air apa Gus? Air apa? Air pengetahuan. Oh, yang air pengetahuan. Warnanya apa? Hijau. Oke, siapa yang ngasih? Rahasia bro. Lanjut. Terus tiba-tiba itu saya udah mandi udah apa, si nenek itu ngumpulin warga kan, Iya. warga datang berbondong-bondong datang, lalu itu warga itu ngambil, tapi kalau warga yang ngambil itu nggak ada Jeng airnya, Oh, kalau Itu, warga yang ngambil itu. nggak ada. saya yang ngambilnya, harusnya tuh saya yang ngambil air Oh, tuh. berarti pelantara. Jadi ya, kata artinya. orang Oke. itu Pelantara nggak ada, untuk Nek, supaya nggak banyak ada. orang Ya menjadi itu. sejuk berarti kamu. Ya itu Oke, cuma lanjut. nenek doang itu sama saya yang yang lihat ada air. Lalu saya nimba air itu. Mm-mm. Saya masukin ke tempat masing-masing. Mm-mm. Lalu dia pergi. Terus pas itu ada satu kakek-kakek. Mm-mm. Dia itu mungkin udah lama lah, udah kehausan Oh, air iya, minum gitu. Iya, pengen minum haus. Pas dia itu datang membawa kayak apa ya, kayak buat yang nyiram itu bunga, Iya, Jeng, kayak iya. gitu. Lalu itu dia deketin. Nah, kakek minta Mm-mm. air sedikit, dia bilang. Pas saya bilang nggak usah sedikit kek, Mm-mm. saya ambilkan yang banyak gitu. Mm-mm. Lalu saya ambil nimba itu air. Tuh, Gus. Kalau mintanya sedikit dikasihnya, kalau mintanya banyak dikasihnya, Dikit. udah. Terus. Terus saya nimba air itu, saya langsung dituangkan ke tempatnya kakek itu. Kalau orang merasa mulia pasti akan dihinakan. Kalau merasa hina akan dimuliakan. Oke, lanjut. Lalu tiba-tiba itu kakek itu berterima kasih, tapi nak tunggulah sebentar, si Iya. kakek itu. Lalu saya itu habis itu menunggu kakek itu. Kakek itu pergi. Lalu saya tuh menunggu si kakek itu datang lagi membawa sebuah apa ya, kayak karung apa tuh ya, karungnya tuh Tonggoni. enggak bunda, kayak karung itu tuh apa sih namanya ya, apa sih namanya, karung apa sih tuh, Karung terigu. bukan bunda, Ada temen. iya kayak karung bahan terigu. Iya, iya, weh. Iya, Karung kayak- sing kaen Iya, lah. kayak Simbahan kain lah. gitu. Iya, terus. Lalu dia itu bilang, bawalah ini pulang. Dia bilang gitu ya, bawalah ini pulang. Sebelum kamu pulang dari sini jangan lihatlah dulu. Dia Iya. bilang gitu. Lalu itu Banyak sekali simbol-simbol seperti ini nih. Kalau belum sampai rumah jangan dilihat gitu. Oke, lalu terus. itu saya itu ngomong, kayak terima kasih atas pemberiannya. Justru itu saya yang berterima kasih. Kata Kau kakek. sudah menolong orang gitu. Oh, tadi yang Tuh, dikasih air. yang itu. tadi dulu Dikasih minta air iya. gitu. Lalu itu tuh saya itu permisi sama nenek. Kata nenek itu kamu tuh nggak boleh pulang gitu. Tunggulah sumur ini meninggi gitu Oh, airnya lebih Iya, banyak lagi. tapi saya bilang, Nek, jangan khawatir, air ini nggak bakalan habis. Saya bilang gitu. Pas kata nenek, terima kasih cucuku, terima kasih. Dia bilang gitu. Pas itu saya tuh pulang, pulang itu banyak orang memanggil. Ada yang bawain beras, ada yang bawain apa ya, semacam kayak buah gitu. Ayam. Mungkin dia katanya dia saya ini Ya mungkin buat nanti terima kasih ke gitu. depan tuh ya mungkin ini ya dengan izin Allah Ibu Rokami ya mau diizinkan oleh Allah menjadi dokter goib. Amin. Artinya dokter goib tuh dokter yang nggak kelihatan mata gitu. Jadi menolongnya spesialis di sana. Gitu.
Nah, ketika sudah seperti itu kan nanti datang beras ya Gus ya, datang ikan ya Gus ya. Terus datang apa lagi Bun? Buah-buahan. Buah-buahan. Lanjut. Terus tiba-tiba itu orang itu pada bilang terima kasih gitu Jeng. Terima kasih katanya, kamu sudah membantu kita katanya. Di sini semua kelaparan air, tiba-tiba kamu datang, kedatangan air dari sumur itu, dia bilang. Tapi saya bilang, oh iya sama-sama. Pas itu saya tuh Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Lanjut. pas itu saya itu permisi sama dia, ya udah saya permisi, saya mau pulang dulu. Ya silakan, silakan, itu ramah sekali orang itu. Masya Allah. Tiba-tiba itu saya udah pulang ke majelis ini, Pulang ke majelis, sampai majelis di sini selesai. selesai. Oke. Berarti tepat terus nih kalau Ibu Rokami, Ibu Rokami pas terus. Artinya dari sini naik di bawah, udah selesai pulang lagi ke sini. Jadi tepat waktunya. Oke, untuk Gus Jaki Gus, silahkan Gus diurai Gus. Mumpung masih anget, Sopan. ya mumpung masih Apaan? anget. Potong dulu. Yo, diurai Gus dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak fokus-fokus dulu. Hmm. Ya di pertengahan tuh masuk. Saya dipegang tangan sama Buya, Hmm. dipegang, Hmm. diajak naik Naik dari majelis berarti ya posisinya. Iya, terus. ke tempat majlis yang kemarin. Oh, yang kemarin baca doa wabima itu. Iya tah? Iya, itu. Ya, kita sampai di sana. Hmm. Kanjeng udah di sana. Kanjeng apa suruh mijet. Oh, saya udah di sana, udah di atas. Kanjeng mijet Buya. Tuh Gus, gini Gus, Kanjeng sudah di atas ya. Pertanyaannya bagaimana cara naik ke atas? Tahu. Lanjut, terus. Berarti saya sudah terlebih dulu di sana Iya, berarti. dulu. Ya, terus. Kanjeng mijet Buya. Hmm. Buya sambil ngobrol kita bertiga. Hmm. Tempat Wat, semene iki wat enake. roa wat. Tempat semene enake. Hmm. Tempat semene enake lokasi saka simbol mene. Itu di atas. Iya. Oh, nanti yang kesini tuh orang-orang yang benar-benar berkenan datang ke sini. Masa. Maksudnya gimana Bu ya? Yang benar-benar berkenan itu ya yang dia dalam hatinya tidak ada keserakahan, kesombongan, iri, dengki dan kebencian itu nggak ada di dia layak. Kemudian nanti kamu umpamanya adoran tambah Hmm. Nabi Yusuf sama Nabi apa yang kapal tuh Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, yang kemarin Nabi Nuh masuk tuh, yang kata Nabi Nuh bilang, kata beliau, perahuku ini sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Kenapa yang masuk perahu saya ini hanya sedikit orang saja? Karena yang bisa masuk ke dalam perahuku hanya orang-orang yang di hatinya ada Allah. Oke, lanjut. Ditambahin siapa? Nabi Yusuf sama Nabi Nuh. Oke. Sudah itu ya Kanjeng lagi di Buya, saya gorengan itu Di situ. sampai selesai. Ada pembicaraan yang kedengeran nggak saya sama Buya? Enggak, Buyanya gorengan tidur gitu. Oh, kirain. Udah. Informasi nanti mulai sekarang ya, ditambah Nabi Yusuf sama Nabi Nuh. Ya, kita harus maksudnya kita ikut alur aja, karena beliau guru ruhani kita ya, yang paling tahu ada rahasia apa di dalam wamima tuh. Oke, lanjut. Udah Guru. Udah gitu. Udah ada kebencian, dendam, iri, dengki. Iya, jadi yang jadi masalah ini kok saya udah di atas gitu loh. Maksudnya
Kanjeng kan udah lulus. Akas. Samsu, gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Guru, Ya. di tengah-tengah kita sedang zikir nafas bundar ini, bulat posisinya, itu semuanya kayak ditarik semacam tornado, Guru. Oke. Angin tornado. Energi ilahi besar gitu, Bro. Bahasanya agak keren lah. Besar, ya. Energi ilahi besar, terus Semacam tornado muter, semua ditarik ke atas. oke. Nah, udah itu di atas itu lagi ada perang, Guru. Perang, banyak prajurit-prajurit berkuda lengkap dengan baju Prajuritnya, besi, baju besinya, besi, iya. plus topeng besi juga. Kita semua itu pada ikut tarung, Guru, ikut tempur di sana. Sama pakai kuda juga semuanya. Nah, di tengah-tengah kita sedang bertempur, Iya. semua musuh kalah dan kita menang. Iya. Kemudian setelah menang dari pertempuran itu, Ya. di situ dikasih hadiah oleh raja. Hadiahnya itu cuman kayak panci, Guru. Iya. Panci warnanya tuh ungu. Panci, dikasih panci, dia kasih hadiah panci oleh raja warnanya ungu. Nah, kemudian kata si raja, coba kamu ambil pemberian dari saya. Saya ambil hadiah dari raja itu. Kemudian setelah diambil hadiah itu, turun lagi ke sini, Guru. Mungkin sampai sudah turun, udah selesai, Guru. Sampai di situ doang. Nggak ada kalimat-kalimat yang lain, cuman sensasinya itu, Guru. Ya, apa segitu juga nanti. Sopan-sopan. Karena waktunya udah malam ya, udah jam berapa nih? Salam. Jam berapa? Wat? Jam 12.43. Oh, hampir setengah satu ya. Nanti Gus Jaki setelah ini baca doa wamimah di sini. Hadorotnya ditambah Nabi Nuh sama Nabi Yusuf. Oke. Dah segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.